insecure tentunya untuk jadi seorang cewek pasti pernah ya. Ayo, ini waktunya tugas ini harus dikerjakan. Ya udah nggak apa-apa, ini waktu istirahat kamu, kayak gitu sih. Oh, nggak bisa diukur tuh kalau bahagia. Kamu nggak capek belajar ya, kayak gitu. Sebenarnya belajar itu nggak capek kok kalau kita nikmati. Oh iya, sebenarnya kita itu punya suara loh buat para perempuan. Kita bisa menyuarakan hal-hal yang kita inginkan. Support system itu bukan berbicara tentang orang, tapi bagaimana suatu sistem itu bisa membentuk diri kalian untuk mendapatkan hal-hal yang kalian inginkan. Itu sih. Alhamdulillah sehat dan baik dan lagi bahagia. Bahagianya berapa persen? Oh, nggak bisa diukur tuh kalau bahagia. Ya kalau orang bahagia masa bisa diukur sih? Kok nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Bahagia aja. Bahagia ya, bahagia. Apa ya? Yang memicu gitu ya. Hal-hal yang memicu mungkin semangat itu karena ada tertarik. Kalau kita semakin tertarik dengan suatu hal, kan ada semangat tuh untuk mengejar terus ya. Nah, mungkin nggak jauh beda dengan hal itu di kehidupan saya sekarang. Saya tertarik dengan pendidikan, tertarik dengan lingkungan, ya karena saya lagi penasaran sama ini. Penasaran untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Nah, diimbangi juga untuk menyelesaikan masalah lingkungan itu kita harus tahu bagaimana cara menyelesaikannya dengan belajar, gitu kan. Dengan belajar, maksudnya ruang lingkup belajar saya kan di ilmu biologi, yang nantinya di ilmu biologi itu juga bisa memecahkan masalah-masalah lingkungan itu sih. Saya SD di SD swasta. Ya selama SD itu karena SMP dan SMA-nya saya mondok ya. Jadi waktu SD itu mungkin adalah tempat belajar untuk apa ya, lebih mengeksplor sih waktu itu. Saya mulai mengeksplor hal-hal yang mungkin kalau masa belajar anak-anak di usia itu adalah masa belajar dan bermain. Nah, karena selama SD itu saya sudah mendapatkan semuanya, belajar dan bermain, sehingga waktu SMP dan SMA saya di pondok itu untuk rasa bermain itu sudah nggak begitu ingin untuk bermain terus, enggak. Cuman di situ SMP sama SMA itu adalah masa belajar saya. Nah, kemudian setelah lulus SMA kan kuliah. Dan waktu kuliah adalah tempat untuk saya mengeksplorasi hal-hal yang sudah saya dapat dari SD sampai SMA. Itu sih, jadi sampai sekarang. Dari orang tua ya tentunya. Karena seorang anak itu akan terbentuk dari lingkungannya. Lingkungan yang mempengaruhi dia. Dan orang tua saya adalah orang yang mempengaruhi saya untuk terbentuknya sampai sekarang. Terkait pendidikan, kemudian adaptasi sosial, kemudian ke lingkungan, itu mungkin dari orang tua ya. Walaupun orang tua saya bukan aktivis lingkungan ya, tetapi bentuk diri saya sekarang adalah bentukan dari orang tua saya yang mengantarkan saya sampai ke sekarang ini. Jadi orang tua saya itu membebaskan anak-anaknya untuk mencari hal yang dia inginkan dan menyesuaikan apa passionnya gitu kan ya. Kembali lagi ke anak-anaknya, karena usia anak setelah lulus SMA sebenarnya mereka sudah punya pola pikir sendiri, pola pikir untuk menuju hal-hal yang dia inginkan. Nah, itulah
yang dibentuk dari orang tua saya adalah mengembalikan keinginan anak-anaknya setelah dia lulus SMA. Karena itu akan menjadi pilihan besar buat anaknya untuk kedepannya dan masa depan yang ingin dia pilih gitu. Kalau dari keluarga ya, pertama itu sempat ketika saya mengambil hal ini, ada yang senang, ada yang juga bertanya-tanya, kenapa kamu nggak capek belajar ya, kayak gitu. Sebenarnya belajar itu nggak capek kok kalau kita nikmati, tapi kalau kita capek itu karena kita nggak bisa nih menikmati belajar itu. Tuh. Itu kalau tentang pendidikan ya. Kalau tentang lingkungan, keluarga saya mendukung sepenuhnya untuk menjadi bergerak di bidang lingkungan, dan ibu saya juga turut berpartisipasi tentang lingkungan terkait mendirikan bank sampah desa, terus mengajak masyarakat warga desanya, ibu-ibu PKK untuk bekerja sama terkait menangani masalah lingkungan yang ada di sekitar rumah juga sih. Jadi untuk komunikasi atau budaya kita berpendapat dalam keluarga itu ada ya. Jadi setiap anak ketika ada momen di mana kita itu kumpul dan berdiskusi, itu sering sekali. Jadi dari situlah kita bisa mengantarkan keinginan kita masing-masing untuk dicapai bersama. Walaupun kita nanti dapat hasilnya tuh sendiri gitu kan ya, tapi dari dorongan saling satu sama lain untuk saling support itu ada. Jadi ada momen spesialnya adalah momen kita makan. Kita makan itu kita bukan hanya sekedar makan selesai enggak, tapi kita ada sesi diskusinya. Mungkin setelah makan biasanya kita sudah selesai beres sudah kan. Enggak, tapi kita itu setelah makan kita ada momen untuk kita saling berbicara, menanyai satu dengan yang lain, gimana terkait ini, terkait itu, terkait hal-hal yang sudah dicapai atau yang belum dicapai. Kita sama-sama saling menyuarakan hal itu dan kita mencari solusi-solusi jika itu adalah sebuah masalah gitu. Dan itu menuntut saya untuk sebenarnya kita itu punya suara loh buat para perempuan. Kita bisa menyuarakan hal-hal yang kita inginkan walaupun kadang hal itu sulit untuk kita capai sendirian, tapi berkat dukungan atau support dari orang-orang sekitar kita lah kita bisa mencapai di titik itu. Sebenarnya kalau bilang support system itu penting atau enggak itu kembali ke pribadi masing-masing. Jadi kalau saya support sistem saya yang paling penting adalah orang tua. Karena memang saya masih sama orang tua ya. Beda lagi dengan orang yang berpasangan, mungkin support sistemnya adalah pasangannya. Dan beda juga dengan orang yang nggak punya pasangan atau nggak punya orang tua, mungkin support sistemnya adalah teman, bisa jadi. Nah itu kembali ke masing-masing pribadi. Ada juga orang yang mungkin kita lihat dia berkarir, terus independen, mungkin support sistemnya adalah diri sendiri untuk mengantarkan ke hal-hal yang mereka inginkan. Nah support system itu ada dalam diri seseorang ketika ada rasa ambisi atau keinginan yang ingin dia capai. Jadi kalau keinginan udah ingin ia capai dan niatnya itu ada, maka support system itu akan terbentuk. Itu sih. Jadi support system itu bukan berbicara tentang orang, tapi bagaimana suatu sistem itu bisa membentuk diri kalian untuk mendapatkan hal-hal yang kalian inginkan. Itu sih. Tentunya untuk jadi seorang cewek pasti pernah ya, karena aku yakin sih semua perempuan pasti pernah mengalami rasa insecurity. Tapi kembali lagi kalau aku membangun untuk kembali kepercayaan diri aku atau membangun rasa dari insecure aku itu karena aku percaya kalau aku mampu gitu. Jadi ketika aku punya rasa percaya bahwa aku mampu, rasa insecure itu akan turun. Jadi rasa insecurity dari seorang itu ada yang naik turunnya ya. Kadang
mungkin di fase kita lagi pengen menggapai sesuatu tapi kita kurang rasa percaya diri, maka rasa insecurity itu hadir. Tapi kalau kita punya keinginan, tapi kita kepercayaan diri kita terus bergejolak, pasti rasa insecurity itu akan berkurang atau low gitu sih. Kembali lagi dalam kata perempuan itu punya value-nya masing-masing, ya. Jadi kalau kalian merasa nggak percaya diri, para perempuan itu coba kembali lagi, kalian tuh cari lagi value kalian. Oh ternyata aku punya ini dari kalian yang nggak punya ini. Nah itu bisa menghilangkan rasa insecurity dari seseorang, benernya. Itu sih hal-hal yang masih saya percaya sampai sekarang ya, untuk menghilangkan rasa insecurity dari diri saya. Impianku jadi saintis. Saintis? Iya, peneliti gitu. Apa yang pengen kamu teliti? Banyak hal-hal yang mungkin bisa dibilang belum terpecahkan. Kalau sekarang adalah problem masalah sampah ya, belum terpecahkan. Dan saya ingin terus meneliti kira-kira apa ya yang bisa merubah suatu sampah ini menjadi hal yang mungkin bisa diperbaiki, atau mungkin hal-hal yang jadi bernilai atau berharga. Itu sih. Kalau sekarang di riset S2 aku lagi pengen cari enzim yang bisa mendegradasi sampah plastik. Jadi tentang ilmu sains juga ya, masih berhubungan dengan keilmuan atau pendidikan yang lagi saya tempuh. Life balance. Jadi karena mungkin aku sudah care, peduli dengan diri aku gitu kan ya, atau diri saya gitu. Jadi life balance itu hadir ketika aku udah peduli sama diri aku. Kalau aku rasa aku udah capek, aku udah stres, aku mencari sesuatu yang mungkin bisa menghilangkan rasa itu. Kalau aku suka make up ya, jadi aku kadang main make up sendiri. Main make up sendiri atau apa gitu, atau jalan-jalan gitu, yang menurut aku bisa menghilangkan rasa stres aku. Tapi kadang juga aku itu ketika stres, aku lebih memilih untuk berkumpul dengan orang banyak. Jadi kayak ikut acara self development atau ikut seminar atau ikut apa yang membuat diri aku itu ketika lagi down atau lagi di bawah itu bisa naik lagi, rasa yang stres itu. Maksudnya ketika low stres kan kita di posisi low kan ya. Ketika kita berkumpul atau dengan hal ikut self development, kita bisa naik. Jadi kita udah nggak lagi di fase stres. Jadi tercerahkan lah istilahnya kayak gitu. Itu sih. Mungkin waktu itu sejak kuliah S1, kita tahu sendiri ya, kalau anak biologi itu stresnya tuh praktikum ada, laporan ada, terus habis itu kegiatan organisasi tetap ikut kan waktu itu. Dan mulai terbentuknya itu ketika 3 hal itu membuat aku stres dan capek, bener-bener capek. Dan saat itu pula aku mikir, kalau aku gini-gini terus, aku nggak akan berkembang. Jadi aku mencoba untuk menghilangkan rasa stres itu dengan berkumpul atau bertemu dengan orang-orang baru. Kita mulai dengan, oh ya, aku melihat dia lebih baik gitu. Akan ada rasa tertarik, wah berarti aku harus bisa nih kayak gitu. Dan itu yang membuat aku bisa menjaga atau mengimbangi diri aku agar tidak stres gitu sih. Sampai sekarang itu terbiasa. Jadi kalau Senin sampai Jumat itu kuliah atau ngerjain tugas atau laporan gitu. Kalau hari Sabtu Minggu aku ikut acara-acara di luar atau program-program yang bikin aku jadi meningkat diri aku. Ada 2 hal kadang. Kalau hari malasnya itu hari Senin sampai Jumat. Iya beneran. Jadi kalau Senin sampai Jumat itu ada rasa malas, itu
ayo ini waktunya tugas ini harus dikerjakan, ini waktunya ini, jadi harus dihindari malasnya. Tapi kalau Sabtu Minggu misal ya malas, itu ya udah nggak apa-apa, ini waktu istirahat kamu, kayak gitu sih. Mungkin kayak gitu ya, jadi ada harinya, ada waktunya gitu. Jadi kita harus bisa mengetahui kapan diri kita harus melakukan atau kapan kita beristirahat gitu. Aku mau bilang ke teman-teman yang seusia aku lagi mengalami proses, dan aku yakin proses kalian berat atau susah ya. Tapi percayalah, kalau kalian sudah dapatkan apa yang kalian inginkan pada saat berproses itu, pasti akan menyenangkan. Entah itu hasilnya gagal atau kalian dapatkan hal itu atau menang gitu, tetap proseslah yang membentuk diri kalian sekarang. Jadi bukan hasil, tapi proses. Jadi tetap nikmati proses kalian, tetap jaga kewarasan kalian saat kalian berproses, karena itu yang akan membentuk diri kalian di masa depan.